warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dalam keadaan pagi yang ceria, masih berpuasa. Kembali dengan saya, yaitu saya Afriani Susanti dari SMP Negeri 15 akan berbagi mengenai pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan di sekolah saya. SMP Negeri 15 Kota Bengkulu terletak di Jalan Cempaka 10, Kelurahan Kebun Bulat, yaitu dekat dengan BIM. Ya, dekat dengan BIM, berarti kondisi sekolah kami ini adalah sekolah yang di dekat kota. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, ini adalah sebenarnya banyak sekali yang kita gunakan dalam kelas maya. Tetapi di sini saya mengambil yang pertama itu adalah mengangkat Google Classroom dan homeschooling sebagai wadah pembelajaran jarak jauh. Kenapa saya mengambil Google Classroom, Bapak Ibu? Sebelum adanya COVID-19 ini adalah kami pihak sekolah telah menggunakan Google Classroom. Saya adalah guru bahasa Inggris dan mengajar di kelas 9. Berarti kalau guru bahasa Inggris kami mengambil 4 skill. 4 skill yang pertama yaitu listening, yang kedua reading, yang ketiga speaking, dan keempat adalah writing. Nah, keempat skill ini harus terintegrasi. Jadi, secara tidak langsung memang dalam pembelajaran bahasa Inggris itu IT sangat menentukan sekali. Mau tidak mau kita harus kita harus berdaya dengan IT ini. Nah, dalam Google Classroom dan homeschooling sebagai wadah pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu bisa melihat di sana itu ada beberapa gambar slide. Nah, Ibu Nova, terima kasih. Slide kedua, next Ibu Nova. Ya, ini adalah kegiatan pelaksanaan yang kami lakukan di sekolah saya SMP 15 dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu latar belakang mengambil Google Classroom. Kenapa anak-anak pada malu untuk mengungkapkan kalau berbicara di dalam bahasa Inggris? Terus akhirnya saya mencoba suatu sharing melihat kelas-kelas maya apa aja yang biasanya cocok buat anak-anak. Ternyata setelah saya mencari dan setelah mendapat ilmu dari PTP LPMP, terima kasih Ibu Nova, Pak Mudhani, Ibu Yulia yang telah memberikan masukan bahwa ternyata Google Classroom itu cocok sekali buat anak untuk memberikan hasil reportnya, misalkan dalam speaking itu adalah dalam bentuk video. Itulah mengapa saya mengambil latar belakang mengambil di Google Classroom. Yang kedua yaitu adalah kreativitas guru. Kreativitas guru di sekolah kami itu tidak mencapai 50% yang bisa mencapai IT, tetapi kami terus berbenah. Kami mempunyai laboratorium komputer. Disitulah kami berbenah sama teman guru, yaitu saling berbagi informasi. Nah, dari awal mulanya itu adalah menggunakan forum WA kelas. Setiap kelas kami mempunyai forum WA kelas, setiap terdiri dari yang dikoordinasi oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, setelah itu, kebetulan saya mengajar kelas 9, saya wali kelas 9G, saya mengkoordinir beberapa mapel. Kalau dari SMP itu terdiri dari 10 mata pelajaran. Nah, dalam Google Classroom-nya di sini, kita meng-create adalah new, inovasi, creativity, sama share yang di sini yang diambil. Berarti, anak ternyata setelah menggunakan Google Classroom, dia lebih kreatif, dia lebih inovatif dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Next, Nova. Nah, dalam proses pembelajaran di sini, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yaitu saya sebagai gurunya, yaitu saya membuat email dulu sama anak-anak. Anak-anak sekarang dalam IT, insya Allah mereka bisa, karena ini menginjak di SMP itu tergantung nanti kendala-kendala seperti internet atau kotanya. Di dalam Google Classroom itu pertama, saya mengundang beberapa siswa, itu buat grupnya yaitu khusus Google Classroom kelas 9G. Kenapa saya ngambil 9G? Karena saya wali kelas 9G. Dan isi Google Classroom itu terdiri dari 10 mapel yang mensupport, yang memberikan materi pun ataupun memberikan jawaban-jawaban selama pembelajaran jarak jauh, hasil jawaban siswa. Setelah itu siswa upload tugas dan guru memberikan penilaian. Di saat guru memberikan penilaian, itu ada forum tanya jawab yang dikomentar di sana. Selaku guru, karena kita kan pembelajarannya jarak jauh, maka berikanlah penguatan kepada siswa saat dia memberikan tugas. Kita berikan, kalau saya good, excellent, sebelum saya mengoreksi.
Kenapa saya buat seperti itu? Karena untuk memotivasi siswa, oh ternyata tugas ataupun hasil video itu dibaca oleh mem. Pertama saya membaca, dan karena ini untuk melatih bahasa Inggris, saya pertamanya menggunakan dalam bahasa Inggris untuk komentar yang awal. Misalkan, Assalamualaikum, how are you? My student, are you fasting? Bagi badan puasa, apakah kalian berpuasa? Saya selalu seperti itu dalam komentar. Nah, ini adalah forum tanya jawab di Google Classroom. Ternyata anak ada yang menjawab, ada yang kebanyakan menjawab yes ma'am, I'm fine ma'am. Ternyata itu sangat positif sekali menggunakan Google Classroom. Terus siswa mengerjakan tugas sesuai instruksi dari guru. Bukan hanya dari guru bahasa Inggris, tetapi saya mengkoordinir 10 mapel yang ada dalam satu kelas. Karena kalau di SMP itu beda dengan SD. Next, Ibu Nova. Nah, ini foto-foto siswa pembelajaran jarak jauh yang mereka lakukan di rumah. Itu ada empat, saya ngambil cuma beberapa aja. Nah, yang pertama itu gambar pertama itu dilihat seorang siswi ini dia sudah mampu menggunakan IT. Bapak Ibu bisa lihat kan di gambar pertama dia bisa meng-create nama-nama, dia bisa misalkan membuat gambar, itu sudah lumayan alhamdulillah untuk kami. Next, Ibu Nova. Nah, ini adalah salah satu video siswa upload di Google Classroom. Mereka mencoba belajar bahasa Inggris. Ini adalah saya tugasnya mengenai how to prevent COVID-19. Bagaimana mencegah COVID-19. Berarti dalam pembelajaran jarak jauh ini, saya tidak banyak memberikan tugas yang banyak kepada siswa, tetapi saya lebih menekankan kepada 4 skill. 4 skillnya yaitu dalam kondisi yang dalam COVID ini sendiri. Berarti secara tidak langsung saya mengambil tema bagaimana mencegah COVID-19. Anak membuat video, terus mereka ngomong dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah, share yang video mereka lihat, yang mereka tampilkan di Google Classroom, ternyata bagus. Pertamanya mereka agak sulit meng-share untuk meng-video di Google Classroom, yaitu mereka biasanya memakai WhatsApp. Akhirnya saya memberikan petunjuk, saya selalu memberikan informasi kepada siswa saya melalui komentar. Saya selalu memberikan tutorialnya di sana. Nah, next, Bu Nova. Nah, Ibu yang saya hormati, inilah kendala dan yang kita hadapi kalau kita menggunakan daring online. Ini tidak bisa kita pungkiri. Pertama, kendalanya adalah jaringan internet. Tidak semua siswa, tidak semua peserta didik kita ataupun guru bisa mengakses jaringan internet. Yang kedua itu adalah masalah kuota. Ini adalah yang terberat, yang kedua. Karena dalam keadaan COVID-19 ini, kita untuk membeli kuota itu adalah agak susah sekali. Nah, bagaimana solusinya menghadapi ini? Kami dari Kota Bengkulu itu wali kota beserta wakil wali kota bekerja sama dengan pemerintah dan Dinas Kota Bengkulu dan bekerja sama dengan BTV dan RBTV. Kebetulan saya adalah salah satu tim pengajar yang ditunjuk, alhamdulillah ditunjuk oleh tim Dignas, Mas Dignas, itu sebagai homeschooling mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Nah, di dalam solusi ini memang ada pemerintah pusat memberikan itu adalah pengajaran melalui TVRI untuk mengantisipasi kendala tadi jaringan internet dan kota. Tetapi di dalam TVRI Bengkulu itu kita menggunakan TV lokal. TV lokalnya adalah GTV dan RBTV. Untuk SD itu adalah dilakukan RBTV yaitu dari kelas 3, 4, dan 5. 1, 2, dan 6 tidak diambil. Kenapa tidak diambil? Karena kelas 1 dan 2 itu mereka masih pakai forum WA. Kalau kelas 6 karena mereka sudah menggunakan dalam keadaan soal-soal yang dilakukan oleh guru-guru yang bersangkutan. Nah, di dalam BETV guru SMP itu dibagi menjadi dalam 30 guru, satu guru yaitu terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Maka dalam minggu pertama itu kelas 7, minggu kedua itu kelas 8, dan minggu ketiga adalah kelas 9. Ini insya Allah setiap rumah kan mempunyai saluran BTV dengan RBTV. Ini adalah solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala. Saat ini kita masih homeschooling yaitu dengan jadwal dialog interaktif yang dilakukan di BTV maupun RBTV. Next, Ibu Nova. Nah, inilah evaluasinya Bapak Ibu. Evaluasi yang saya hadapi ini adalah 3, yaitu perlunya fasilitas dari pemerintah mengenai jaringan internet ataupun teknologi.
Nah, yang kedua, karakteristik pengajar itu sendiri, yaitu pengajar harus bisa IT, karakteristiknya sendiri. Yang ketiga, karakteristik siswa. Berarti tiga yang ini sangat kita evaluasi. Pemerintah bisa menjalankan jaringan internet atau teknologi yang bisa seluruh siswa mengakses. Yang kedua, karakteristik pengajar sendiri. Seorang pengajar itu semua tidak mau kita harus bisa IT, karena lagi sekarang adalah pembelajaran daring. Nah, karakteristik siswanya sendiri yaitu Bapak Ibu, kita memberikan sesuatu yang baru terhadap siswa, karena siswa itu lebih senang sesuatu yang baru. Misalkan seperti ini, kita membuat suatu kue. Kalau kita membuat suatu kue tapi kuenya semua orang jualnya sama, maka orang tidak akan membeli kue yang itu. Tetapi kalau kita memberikan kue yang adalah sesuatunya kuenya yang baru, yang adalah yang booming sekarang di dalgona coffee, nah itu kan berarti orang akan membeli yang ada produknya. Nah, makanya itu antara karakteristik pengajar dengan karakteristik siswa, pengajar harus new, harus inovasi, dan juga harus kreatif di sini. Ya, next Ibu Nova. Nah, ini ada tindak lanjutnya yang saya lakukan, yaitu pertama, perlunya materi pembelajaran yang bisa diakses lewat platform e-learning oleh semua siswa. Yang kedua, memastikan semua siswa dapat mengakses materi pembelajaran di mana mereka berada. Memastikan. Yang ketiga, ini adalah yang lagi gencarnya pemerintah bekerja sama dengan Pusdatin, yaitu mensosialisasikan platform belajar online gratis, yaitu rumah belajar. Dengan rumah belajar, maka siswa bisa belajar. Tapi balik-balik masih sama, yaitu kita masih juga menggunakan seperti online. Nah, dari tindak lanjut, dari solusi maupun kendala yang sudah dilakukan inilah kenapa saya mengambil unggulan Google Classroom dan homeschooling. Pertama, Google Classroom itu sangat inovatif, kreatif, dan pas dengan pembelajaran abad 21 yang kita lakukan saat ini. Yang kedua, itu menarik, kontennya sangat menarik, dan bisa diikuti oleh siswa maupun guru, dan dapat diserap dengan baik. Nah, kebetulan, alhamdulillah kami MGMP Bahasa Inggris di Kota Bengkulu, kami sudah menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh, untuk sekedar berbagi informasi kepada teman-teman. Next, Ibu Nova. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang dapat saya berikan informasi yang kami lakukan di SMP Negeri 15 Kota Bengkulu mengenai pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan Google Classroom dan homeschooling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung beralih ke Ibu Apriani Susanti. Sudah mencatat, Bu? Sudah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk? Ya, udah. Silakan Bu Susanti. Ya, Bu Susanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, terima kasih Bu Nova. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu, kalau saya lihat tadi itu adalah yang pertama hampir sama rata-rata. Bagaimana kalau sekolah terpencil, Bu? Yang kedua, bagaimana kalau tidak mempunyai HP Android? Terus bagaimana kalau tidak mempunyai laptop? Bagaimana solusinya untuk mengajar pembelajaran jarak jauh yang menggunakan daring? Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengajar di SMP Negeri 15, itu adalah bukan sekolah yang favorit. Bukan sekolah yang nomor 1 kayak seperti SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4. SMP Negeri 15 itu adalah memang letaknya di kota, yaitu di dekat BIM. Tetapi kami SMP 15 itu adalah sekolah pinggiran. Ya, saya menerapkan Google Classroom ini di tahun 2018. Memang banyak sekali kendala yang saya lakukan, Bu. Yang saya lakukan adalah pertama yaitu saya berinisiatif bahwa belajar bahasa Inggris itu adalah hal yang menyenangkan. Learning English is enjoyable. Ini yang saya tekankan pada anak-anak. Berarti kita memasuki dunianya siswa. Dunianya siswa itu adalah menggunakan teknologi. Tidak kita pungkiri, Bapak Ibu, walaupun di daerah terpencil, walaupun di daerah pasti ada handphone. Tetapi itu adalah yang jadi masalah adalah jaringan internetnya. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, betul kata Ibu Mary tadi, kami mempunyai forum sesama teman nasional, yaitu dia adalah sangat terpencil sekali, yaitu di daerah Papua maupun daerah Kalimantan.
maupun Sulawesi Utara, tetapi murni sekali yang dilakukan oleh Bapak Ibu teman kami, yaitu membuat jadwal literasi Ibu Bapak. Ini Ibu Bapak bisa lakukan. Jadwal literasi di sini adalah yang diambil itu adalah tahap lama, itu adalah poin yang kedua. Kita membawa laptop kita, terus kita membawa bahan materi, kita membawa modul, dan juga membawa literasi bahan bacaan yang ada. Jadwal literasinya hari ini kita berkunjung ke tempat anak-anak yang sekian beberapa, jangan terlalu banyak Bapak Ibu, itu yang dilakukan teman saya, itu sekitar 10. Terus daerahnya jadi dari jadwal itu tidak banyak, sampai seminggu tidak, paling tidak seminggu 2 kali. Itu yang dilakukan adalah jadwal literasi. Nah, yang kedua, untuk mengantisipasi bahwa dia adalah jaringan internetnya adalah atau masalah kota, balik-balik lagi memang kita meminta, akhirnya kan pemerintah lagi, kita balik-balik ya Bu Nova, Pak Muzani, lagi-lagi kita ke pemerintah memohon akses pembelajaran yang bisa diambil oleh semua siswa. Bagaimana solusinya? Itu ada rumah belajar Ibu, ada rumah belajar mungkin kalau Pak Jarnawi di sini ya, kita tahun lalu mendapatkan berita terbaik dari Pak Jarnawi dari SMP Negeri 1 tahun. Itu adalah sekarang lagi boomingnya, yaitu pembelajaran gratis menggunakan pemerintah yang menggunakan rumah belajar. Nah, ini adalah yang saya lakukan. Memang benar Ibu, tantangan buat saya dulu waktu mengenalkan Google Classroom pada siswa saya. Pertama, siswa tidak mengerti yang namanya email, karena rata-rata siswa kami itu adalah saya berasal dari mengajar di sekolah yang bukan sekolah favorit. Tetapi kalau saya mengajar di sekolah favorit seperti SMP 1, ini enak sekali. Tapi ini buat saya. Ternyata dari 2018 saya menggunakan Google Classroom, hampir sekarang 2020, ternyata dari sudah setahun ya Ibu Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan adanya Google Classroom, dengan kami berupaya dengan semua guru, yaitu menggunakan menyediakan laboratorium kami, dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa memberikan tugas, mengupload tugas melalui Google Classroom. Saya rasa itu Ibu, karena inti pertanyaannya sama, yaitu bagaimana mengakses dan daerah terpencil. Terima kasih Ibu Nova. Baik, Bu Santi dan Bu Mary. Kelihatannya pertanyaannya setipe sama ya. Ini yang nanya rata-rata bagaimana menghadapi kendala internet, kendala kuota, kemudian juga keterbatasan dalam penguasaan IT. Rata-rata nanyanya itu ya. Untuk sebagai informasi, untuk rumah belajar, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan informasinya, rumah belajar itu selain ada yang berbasis online, juga ada yang berbasis offline. Jadi ada rumah belajar berbasis offline, itu materinya bisa dikopi oleh sekolah-sekolah. Kalau memang ada yang butuh, itu di LPMP Bengkulu ada masternya. Kalau sekolah-sekolah yang mendapatkan afirmasi, yang dapat afirmasi, sekolah tersebut juga akan dapat master dari rumah belajar offline itu. Salah satu solusi kalau kita terkendala untuk mendapatkan materi-materi berbasis online. Yang offline-nya, rumah belajar sudah menyiapkan edisi offline-nya. Baiklah, dari penjelasan Bu Mary, penjelasan Bu Santi, mungkin kita bisa tarik benang merahnya. Di era sekarang, kita tidak mungkin lagi lepas dari teknologi ya, Bu Mary, Bu Santi. Iya, apalagi di era COVID-19 ini, pembelajaran boleh di mana saja, boleh belajar dari rumah, tapi teknologi memang salah satu solusi cerdasnya. Kemudian jika memang terpaksa tidak ada jaringan internet, kemudian keterbatasan dan sebagainya, karena memang keterbatasan dan tidak ada solusi lain, maka sebagai guru dituntut untuk mungkin memberikan pelayanan ekstra seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mary dan Bu Santi, kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah siswa dan tetap tidak mengumpulkan siswa dalam jumlah yang banyak. Mungkin itu kesimpulannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah merespon di forum chat, ini tadi salah satunya Bu Rasita katanya sudah oke. Bagi yang nanya ke Bu Santi, Bu Mary, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand-nya Bapak Ibu. Bu Santi.
Ya, terima kasih Bu Nova. Terima kasih Pak Ebri ya atas tanggapannya, yaitu strategi apa yang kita kaitkan dalam karakter kita itu jadi Dewanta. Yang kita ketahui karakter itu adalah pertama yaitu karakter siswa sendiri adalah pertama itu jujur, setelah itu mandiri dan bertanggung jawab. Itu salah satunya. Nah, dalam Google Classroom, saya mengambil Google Classroom lagi ya Pak Evi ya, itu adalah pembelajaran abad 21 sekarang, berarti secara tidak langsung karakter yang dapat ditanamkan oleh siswa itu adalah mandirinya siswa. Kenapa mandirinya siswa? Belajar tidak hanya yaitu konvensional seperti tatap muka, tetapi belajar bisa di mana saja. Kenapa saya mengambil mandiri yang pertama? Yaitu kita memberikan proyek kita kepada siswa. Kita memberikan proyek dengan deadline, misalnya proyeknya nggak usah terlalu banyak, tetapi satu aja, tetapi buatlah proyek itu yang berhubungan dengan kehidupan sehari mereka. Misalkan kalau bahasa Inggris, misalnya saya mengambil adalah teks recount. Saya mengambil tadi Pak Ebri ya, terus saya suruh buat siswa melaporkan kejadian yang mereka lakukan dari pagi sampai malam sebelum tidur. Itu mereka lakukan dalam bentuk percakapan ataupun dalam bentuk video, dalam bentuk speaking. Nah, otomatis apa yang kita ambil karakter dari sini yaitu adalah mandirinya peserta didik kita. Maka besoknya atau setelah deadline seminggu saya ambil, mereka akan melaporkan kita yaitu berbicara di depan. Ternyata tapi sebelum itu kita sudah menjelaskan ya Pak, materi yang akan kita berikan dulu. Maka dengan pembelajaran jarak jauh seperti di kelas maya, maka karakter yang ditanamkan itu adalah pertama adalah mandiri yang kita lihat. Ternyata bisa mandiri walaupun belajar tidak dengan tatap muka. Saya rasa itu yang paling penting. Terima kasih Bu Nova. Disiplin juga. Ya, terima kasih Bu Nova. Baik Bu Santi, terima kasih penjelasannya. Baik Pak, akan memberi motivasi kepada teman-teman, betul kata Ibu Mary tadi, bahwa kita sebagai guru adalah teruslah berkarya Pak, karena guru mulia karena karya. Semangat, tetap berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini, semoga cepat berakhir. Karena dalam wadah seperti ini, wabah yang kita ini, mari terus berkarya, semangat, berinovasi, kreatif, sama-sama. Karena ingat, guru mulia karena karya. Terima kasih Pak. Luar biasa.